Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في مسجد الأقصى وفي الحرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فضل رحمة شفيع رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وإخوانه المرسلين وعلى منهم وصحابته أجمعين ما سيدنا الإمام الشافعي مالك بن حنيفة محمد الإمام أحمد بن حنبل كافة أتباعهم أجمعين ما سيدنا الإمام الغزالي الأزهري بأبو الغيب كافة أئمة الشافعيين ما سيدنا الإمام محمد بن قاسم الغزالي وسلمان بن شجاع الأصبهاني وسيدنا الإمام سيد الشيخ محمد بن مرجاب رضي الله عنه وكافة أئمة الشافعية جميع آبائنا وأمهاتنا وجدارنا وجداتنا وخصوصا أبي بكر بن عبد الله بن حبيب أحمد بن سنة وسيدنا الحبيب محمد بن أحمد بن حسن فتح أبو الحبيب فريد بن محمد بن شيخ بكر بن سالم أن الله يعلي درجاتهم الجنة ينفع بركاتهم وأنوارهم وعلومهم ونفعتهم في الدين والدنيا والآخرة وهدينا وعلى كل صالحة وعلى ما نوصل رسوله ونفقنا في الدين وعلمنا الطويل وهدنا سبيل السبيل وحسن الخاتمة عند الموت بخير الموت والعافية وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. نوينا تعلم وتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة الخير ابتغاء مرضاته وقربه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia, inayah, hidayah, taufik. Kita berkumpul kembali mengkaji daripada kajian fikih di mazhab Imam Syafi'i. Mudah-mudahan ilmu yang sudah kita dapat dan yang akan kita dapat senantiasa diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan, ilmu yang menjadi hujjah kita, penolong kita kelak dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan salat beserta salam kita haturkan kepada paduka alam junjungan kita, pemberi syafaat kita, baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada saat ini kita sedang mengambil daripada warisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ya, dibagikan warisan itu harus apa? Semangat ya. Coba aku dibagiin duit sini, melek semua.
Ya, harus semangat kita. Dan warisan ini apa? Manfaat dunia akhirat. Ya, kalau warisan dunia kadang ada aja berantemnya ini itu dan sebagainya. Tapi kalau warisan akhirat, ya itu manfaatnya luar biasa. Bakal dia rasakan, ya disambung di dunia nanti kemana? Ke akhirat tuh. Nah, alhamdulillah, insyaallah langsung saja kita akan lanjutkan kajian kita ya, di dalam kitab Al-Ghaya wa Taqrib, masih di dalam kitabun nikah, yaitu di fasal tentang khulu, fi ahkamil khulu. Ya, khulu. Nah, khulu apa itu khulu? Khulu itu firqah bi'iwadin maksud. Ya, berpisahnya ya suami dan istri itu bi'iwad maksud. Dengan apa? Dengan ganti ya yang sudah diketahui atau yang sudah dituju. Maksudnya apa? Dia cerai dengan pengganti mas kawin atau harta, ya. Pisah tapi dengan harta. Ya, itu namanya apa ya? Khulu. Ya. Bagaimana gambarannya? Contohnya misalkan seorang suami berkata kepada istrinya, jika engkau berikan uang 1 juta kepadaku, ya, kata suaminya apa? Jika engkau memberikan uang 1 juta kepadaku, maka engkau akan aku cerai. Kata siapa ini? Kata suami. Akhirnya dikirimlah uang tuh. Ya, dia buka handphone, dikirim. Ya, langsung tuh. Tunai 1 juta. Maka saat itu juga apa? Hubungan antara suami istri tersebut sudah pisah. Nah, ini namanya apa? Khulu. Jadi khulu itu pisah tapi dengan apa? Dengan uang, dengan ganti. Ya, dengan ganti. Biasanya dengan uang, ya. Kalau dengan barang jadi masalah intinya, ya dia pisah dengan ada gantinya gitu. Entah uang, entah barang, emas dan sebagainya. Ya. Nggak ada bercanda ya. Di bab masalah talak itu bercanda bukan ranahnya. Ya, banyak bercandaan yang lain. Kalau bab masalah talak, ya masalah membebaskan hamba saya, atau masalah hibah, memberikan sesuatu, itu nggak ada bercanda. Bercandanya itu apa? Jadi itu. Ya, seriusnya jadi, bercandanya jadi. Ya. Nah, jadi ini masih ada kaitan erat dengan talak atau cerai. Tapi kalau cerai biasa itu tanpa ada pengganti. Tapi kalau cerai dengan khulu itu ada apa? Ada penggantinya. Biasanya kan nih ada di ta'liq tolak tuh, ada tuh biasanya dibaca tuh. Ya, dengan misalkan dia menyakiti fisik, maka dengan uang 10.000 ya dikembalikan, maka dijatuhkan talak. Ya, orang ngomong gitu. Ya. Akhirnya apa? Itu kalau istrinya faham itu, ya kadang istrinya dibodohin juga sama suaminya. Masalah itu nggak tahu. Itu kalau istri kesel sama suaminya. Ternyata istrinya tahu dulu suami ngomong kayak gitu, ya udah. Ya tinggal istrinya ngasih uang 10.000, ya datang ke hakim, jatuh talak tuh. Ya. Dan ini jatuhnya khulu, ya. Kenapa? Karena dengan ganti uang tuh. Nah, khulu ini sama talak tuh beda nanti. Ya, khulu dan talak itu ya hukumnya nanti berbeda. Walaupun sama-sama cerai, tapi kalau khulu dan talak itu ada beberapa hukum yang berbeda. Contohnya, kalau khulu itu ya seorang yang khulu tidak ada tidak ada rujuk, ya, tidak boleh rujuk. Walaupun dalam masa iddah itu nggak boleh rujuk kalau khulu. Tapi kalau talak, ya talak 1, talak 2, ya dia jatuhkan talak nih suami kepada istrinya, talak 1 atau talak 2,
itu selagi masa iddah itu boleh rujuk. Bagaimana rujuknya? Ya udah rujuk tuh, roja'tuki bilang, ya yuk kita balikan lagi. Udah, langsung secara otomatis sampai hubungan suami istrinya nyatu lagi tuh. Itu kalau talak ya, di dalam masa apa ya? Iddah. Ini talak 1, talak 2. Tapi kalau talak 3 berat itu. Yang sudah kita jelaskan tuh. Ya, dia habis masa iddahnya dari suami yang baru, suami yang lama, nikah lagi dengan suami yang baru. Ya, habis nikah dia berhubungan intim dengan suami yang baru. Setelah itu dia cerai dengan suami yang baru. Setelah itu dia habis masa iddah dengan suami yang baru. Barulah kalau balikan dengan suami yang lama apa ya? Boleh. Ya, jadi persyaratan hampir ada 5 itu, 5 ya. Berat. Tapi kalau dia talak 1, talak 2 selagi masa iddah boleh apa ya? Rujuk. Ya, boleh rujuk lagi boleh. Ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan suami istri di mana dihadir ke pengadilan, misalkan istri apa ya, istrinya nuntut talak, ya cerai, datanglah ke pengadilan, suami datang juga, diputuskan oleh pengadilan talak 1. Nah itu sebenarnya pas dia datang pulang ke rumah, misalkan suami bilang saya balikan lagi, ya oke kita balikan lagi, udah sama aja apa hubungannya sekarang masih apa suami istri. Kenapa? Karena talak dia baru 1 tuh. Ya, orang merdeka itu nanti ada pembahasan itu diberikan jatah talak berapa ya? 3. Ya 3 jatah talak. Kalau hamba sahaya 2. Jadi kesimpulannya khulu itu apa? Cerai tapi dengan apa? Ganti. Ya dengan ganti. Entah uang, intinya dengan ganti harta ya, harta. Ucapan ya, kecuali dia orang bisu. Orang bisu pakai isyarat. Kalau orang apa nggak bisu normal harus diucapkan. Ya, nggak bisa, ya nggak bisa. Nggak ngerti ya. Ya. Ta'lik, sigo ta'lik. Ya, ada ke situ juga nanti masuk ya. Karena di sigo ta'lik itu kan pakai uang ya. Dengan ngasih uang sekian, maka jatuh talak itu khulu jatuhnya. Ya, kalau khulu tuh nggak boleh balikan. Nggak boleh balik kalau khulu. Ya, kecuali dengan akad baru. Kalau udah kata akad baru berarti prosesnya proses awal. Ya harus persetujuan siapa ya? Istrinya, ya persetujuan walinya, ada kedua orang saksi, ada maharnya. Itu kalau proses baru. Jadi khulu kesimpulannya dia tidak boleh rujuk. Ya kalau dia khulu tuh nggak boleh rujuk. Makanya yang pakai sigo ta'lik itu pas nanti istrinya nuntut apa cerai, memang udah ada persyaratannya. Ya kan persyaratan situ apa? Kalau saya ngomong gitu kan, kalau saya menyakiti, memukul, ya maka dengan uang 10.000 diberikan kepada saya dari istri, maka jatuh talak apa ya? Talak 1. Nah, kalau misalkan terjadilah dia dipukul sama suaminya dan suaminya mengiyakan benar, ya akhirnya istrinya ngasih uang 10.000, ya maka apa ya? Maka saat itu seorang suami telah menceraikan istri dengan talak 1. Nah, tapi sekali lagi dia tidak boleh rujuk kecuali dengan akad baru. Kenapa? Karena cerainya dia ini sebabnya bukan talak tapi apa? Khulu. Ya, khulu. Makanya terjemahan itu ya memang talak itu terjemahan Indonesia kan cerai. Ya khulu juga, cerai juga. Tapi ada bedanya. Makanya kita bedakan antara khulu dan apa ya? Talak. Ya. Jadi tidak semua istilah itu namanya cerai. Ya enggak sama semuanya. Kadang depannya sama tapi hukumnya itu berbeda.
Nah itu gambaran dari apa ya khulu. Ini belum kita baca, ini gambarannya dulu. Mafhum, paham insyaallah ya? Ya. Biar main-main makanya masalah perceraian ya. Ya, wal khulu'u jaizun ala iwadin ma'lum. Ya. Khulu itu diperbolehkan atau sah dengan ganti yang maklum. Maklum itu yang diketahui. Ya, yang mampu untuk diserahkan. Ya kalau nggak mampu diserahkan nggak apa? Dia tetap jatuh talaknya ya, tapi nanti mengganti dengan mahar mithil. Mahar yang apa? Yang biasa dikeluarkan di keluarga itu. Makanya bahaya tuh. Misalkan dia ngomong, ya kamu saya khulu dengan apa? Dengan ganti yang tidak diketahui misalkan. Ya. Contohnya misalkan yang tidak mampu diserahkan, contohnya burung di mana? Di udara. Ya. Burung di udara. Atau dia khulu dengan baju. Ya, kamu saya berikan dengan baju, tapi baju nggak tahu tuh, nggak ditentuin baju apa. Kalau kamu ngasih saya baju, ya maka kamu saya cerai misalkan. Ya. Terus dikasih baju. Kan baju nggak tahu tuh baju apa tuh. Jadi baju ghairu muayyan, tidak ditentukan tuh. Ya, maka dia tetap jatuh talak, khulunya sah, tapi nanti mengganti dengan apa? Dengan mahar. Mahar mithil, mahar yang biasa dikeluarkan pada keluarga tersebut. Ya. Nah, walhasil khulu itu diperbolehkan dengan ganti yang maklum. Ya, kan khulu ini seperti ganti mahar gitu ya. Seperti ganti mahar. Ya, nanti bisa disebutkan tuh, misal 1 juta, 2 juta. Nah, wa tamliku bihil mar'a nafsaha wa la raj'ata lahu 'alaiha. Nah, ini kapan seorang wanita itu memiliki hak penuh ya pada dirinya untuk menjatuhkan talak. Di sini tempatnya. Kan yang namanya talak ada di tangan siapa? Laki-laki. Tapi di gambaran ini atau di contoh ini ya, di bab khulu itu talak yang menentukan siapa? Perempuan. Kenapa? Ya karena awalnya sudah diberikan haknya dari suami kepada perempuan. Kamu akan saya cerai ya jika memberikan uang berapa? 1 juta misalkan. Kalau perempuan yang nggak mau ngasih, nggak jatuh cerai. Misalnya saya nggak mau, udah nggak ngasih, udah nggak jatuh cerai, nggak jatuh talak. Tapi kalau seorang perempuan tadi istrinya memberikan uang, maka jatuh talak. Maka disebut seorang wanita memiliki dirinya. Ya, maksudnya memiliki dirinya untuk menentukan talak atau tidak. Ya, wala raj'ata lahu 'alaiha, dan tidak ada rujuk bagi suami terhadap istrinya itu, nggak ada rujuk. Illa binikahin jadid, kecuali dengan nikah yang baru. Nikah baru itu proses seperti awal tuh, harus ada saksi, ada wali, ya, ada mahar, ya, itu persyaratan nikah baru. Wa yajuzul khul'u fit tuhri wa fil haidhi. Ya, diperbolehkan ya khulu dalam keadaan suci si wanitanya, wa fil haid, maupun di dalam keadaan haid. Ya, seorang perempuan istri lagi haid, dicerai. Ya kalau cerai biasa haram hukumnya. Ya. Tapi kalau itu khulu ya tidak haram. Kalau khulu tidak haram. Ya. Nah, selanjutnya wa ilhaqul mukhtali'atu at-talaq. Ya. Wanita yang berkhulu itu ya, wanita yang sudah berkhulu, misalkan dia sudah jatuh talaknya dengan khulu, la yulhaqu bit talaq. Ya, tidak dibarengi dengan talak. Maksudnya gimana? Kalau orang ditalak nih, perempuan misalnya ditalak nih, istri ditalak sama suaminya,
Di dalam masa iddahnya suaminya nalak lagi, itu berlaku. Dalam arti apa? Sah dia. Misalkan nih, istri dicerai talak 1. Ini belum balikan, tiba-tiba suaminya bilang, "Kamu saya cerai." Berarti apa? Talak 2 tuh. Ya, talak 2. Ini yang apa? Yang talak. Tapi kalau khulu enggak. Ya, kalau khulu apa? Enggak. Ya, kenapa? Karena dia tidak ada rujuknya. Jadi ketika seorang berkhulu, ya, suami menghulu apa? Istrinya. Ya, kamu beri uang 1 juta, saya cerai. Diberikanlah uang 1 juta, cerai. Habis itu suaminya ngomong lagi, "Kamu saya cerai." Enggak jatuh. Jadi tetap dengan jatah cerainya yang pertama. Berarti berapa? 1. Ya. Enggak ada efek dia ngomong saya cerai ketika khulu tuh enggak ada efek. Tapi kalau talak biasa, ya, itu apa? Itu berlaku. Ya, orang ditalak 1, akhirnya dia bilang, "Kamu saya talak 2." Berarti 1 tambah 2 berapa ya? Berarti talak 3 selesai itu. Ya, habis sudah. Jatah dia habis. Ya, enggak boleh kecuali ada apa? Ada muhallil, ya. Tuh. Ini hukum yang berkaitan dengan khulu. Maka hati-hati. Jangan salah ngomong. Ya. Kamu kasih uang sama saya 20 juta. Kamu jadi cerai. Akhirnya beneran. Misalkan istrinya bercanda gitu, "Nih uang 20 juta jatuh tuh." Ya, selesai udah, ya. Kenapa? Karena yang namanya cerai itu, talak tuh tidak ada apa? Tidak ada kata bercanda itu. Cuma bercanda jadi. Makanya setelah bab khulu ada bab apa? Talak. Nah, sekarang nih yang akan kita bahas bab tentang apa? Talak. Nah, talak itu ada 2 macam. At-talaqu dorban sharihun wa kinayah. Ada talak terang-terangan, ya, dalam arti apa? Tidak ada kemungkinan lain kecuali talak. Ucapan Deni nggak ada kemungkinan lain kecuali talak. Jadi terang-terangan. Yang kedua kinayah. Apa itu kinayah? Sindiran. Jadi kata-kata dia ini mengandung makna talak dan tidak talak. Jadi ada apa? Masih kemungkinan 2 nih. Tapi kalau yang pertama nggak ada kemungkinan kecuali apa? Talak. Ya, jadi talak ada 2 macam. Ada talak terang-terangan, ada talak sindiran. Nah, terang-terangan itu hanya ada 3 lafadz. Tuh, 3 doang, dah nggak banyak, 3. Apa itu? Pertama talak, at-tolak, talak. Kalau di Indonesia kan cerai. Wal firaq, firaq itu apa? Pisah. Ya, kita pisah misalkan, selesai dah. Kamu saya pisah. Faraq tuh kak, kamu saya firaq, selesai dah tuh. Atau sarah, sarah itu apa? Melepas. Ya, aku lepas kamu. Ya, lepas dari pernikahan. Ya, aku lepas kamu. Sarah itu apa? Tidak ada kemungkinan lain kecuali maknanya apa? Talak. Nah, nanti perbedaan apa dengan talak kinayah? Wala yaftaqiru sharihu talaq ila niyah. Ya. Talak yang terang-terangan tidak butuh terhadap niat. Tuh. Jadi apa? Kalau dia bercanda sekalipun jatuh talak. Ya. Kenapa? Karena nggak butuh niat. Ya, dia mencerai istrinya, kamu saya talak, kamu saya pisah, ya, kamu saya lepas, ya, itu apa? Apa namanya? Tidak butuh niat, ya, maka langsung apa namanya? Langsung cerai saat itu juga, ya. Kecuali lagi ngomong ini, apa namanya? Dia diikat nih. Ya, kamu saya lepas ya iketannya. Ya nanti lepas iketan. Ya harus.
Dia saya istilah lagi diikat sama dia tuh, lepasin saya teh, diikat. Janda misalnya, kamu saya lepas, jatuh talak kak? Lah kagak. Orang lagi ngepas iketan, ya. Ya. Tapi kalau talak, kamu saya talak ya kan nggak nyambung ke situ. Kalau lagi iketan tahu-tahu apa talak. Nah, ini jatuh kalau ngomong talak tuh. Ya. Selanjutnya wal kinayatu kulafdin ihtamala talaq wa ghairuhu. Sedangkan kinayah itu talak yang sindiran. Apa talak sindiran? Setiap lafaz yang apa? Ihtamala itu apa? Mengandung makna talak dan selain talak. Jadi masih ada apa? Masih ada kemungkinan talak, kemungkinan bukan talak. Contohnya apa? Misalkan ilhaqi bi ahliki. Ya. Udah pulang, pergi kamu ke rumah orang tua kamu misalkan. Ya. Suruh pulang dia ke rumah orang tuanya. Nah, itu terang-terangan talak atau tidak? Tidak. Akan jatuh talak jika ia niat talak. Tanya sama bapaknya tuh, sama suaminya. Pak, kamu ditanya hakimnya, Anda ketika mengatakan seperti itu ada niat talak? Iya. Jatuh talak 1. Ya, tapi kalau dia enggak, saya cuma so nyuruh dia pulang aja, saya kesel, nyuruh pulang aja. Enggak jatuh talak. Ya. Kenapa? Karena lafadz ini memiliki makna talak dan selain talak, dan dia niatnya bukan talak, berarti tidak jatuh talak. Wa yaftaqiru niyah. Nah, dia butuh dengan niat. Jadi kalau dia niat talak maka jatuh talak, dia tidak niat talak maka tidak jatuh talak. Ya. Wan nisa fihi dorban. Dan seorang wanita di dalam talak itu ada 2 macam. Ini kok dibagan panjang ya. Yang pertama, tolak dorbun fi tolaqihinna sunnah wa bid'ah. Wa hunna dawatul haid. Ya. Jadi talak itu, ya, seorang wanita ini dalam perihal talak itu ada 2 macam. Ya, yang pertama, ketika mentalak mereka, ya, bisa dihukumi sunnah dan bisa dihukumi apa? Bid'ah. Ini sunnah di sini maksudnya bukan sunnah yang kita paham hukum ya. Ingat, sunnah itu dan hukum sunnah itu berbeda. Ya. Contoh nih, nikah lebih dari 1 atau poligami hukumnya apa? Hukumnya apa? Nah, hukumnya jawaz, boleh. Bukan sunnah hukum ya. Kalau sunnah hukum apa? Kalau kita ikutin apa? Nabi? Enggak. Kayak sholat sunnah nih. Kalau sholat sunnah ba'diyah, qobliyah itu sunnah. Ya, tapi kalau poligami itu enggak sunnah. Boleh. Ya. Adapun sabda Nabi an-nikahu sunnati. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku. Sunnahku di sini maksudnya itu jalanku. Thariqati. Ya. Nah, jadi kesimpulannya, ya, sunnah kita harus bisa pahamin makna sunnah secara hukum, makna sunnah secara apa ya? Secara bahasanya saja. Ya. Tuh. Karena ada orang banyak yang salah mengartikan, ayo poligami sunnah di mana? Ya, kalau dia maksudnya sunnah itu secara hukum, salah, fatal dia. Ya. Karena tidak disunnahkan. Ya, tidak disunnahkan. Tapi diperbolehkan. Ya, tapi diperbolehkan. Ya. Nah, selanjutnya wanita itu ada istilahnya talak bid'i, ada talak sunni. Nah, ini. Jadi seorang wanita dalam perihal talak itu ada 2 macam.
Ya. Yang pertama, ketika mentalaknya itu bisa sunnah, bisa bid'ah. Maksud sunnah di sini boleh. Maksud bid'ah di sini apa? Haram. Ya. Jadi ketika dijatuhkan talak, dia bisa apa? Masuk kategori boleh, bisa masuk kategori haram. Wa hunna dawatul haid. Dan mereka wanita yang masih haidnya, masih apa? Masih mengalami masa haid. Dalam arti dia bukan belum haid atau dia udah menopause, tidak, dia masih haid. Nah, fasunnah, talak sunni, talak yang diperbolehkan itu apa? An yuqi'at talak fi tuhrin ghairu mujami'in fi. Ya. Seorang wanita yang dijatuhkan talak oleh suaminya dalam keadaan suci dan belum berhubungan intim. Nih. Jadi nikah yang boleh talak yang diperbolehkan ya, tapi dibenci ya. Kok tanpa ada sebab itu dibenci sama Allah. Maka Nabi mengatakan abghadul halal ilallah at-talaq. Perkara halal yang paling Allah benci itu talak. Talak seperti apa? Talak yang tidak ada sebab. Ya. Tapi kalau misalkan sebabnya dia, misalkan istrinya ya akhlaknya tuh buruk, ya sering bicara sama laki-laki lain, ya sering telepon-teleponan misalkan sama laki-laki lain, ya ini nggak apa-apa diceraikan tuh, ya nggak jadi masalah situ, sunnah tuh ceraiin, mandub, ya udah. Tapi kalau misalkan istrinya itu baik, ya mustaqimatul hal, dicerai, makruh hukumnya tuh, makruh hukumnya. Ya karena udah dapat permata dibuang sama dia. Ya. Istri ini kadang bisa mempengaruhi suami. Ya. Ada kisahnya tuh seorang ingin menikahi wanita Khawarij atau apa. Jadi akidahnya nggak benar, akidah wanitanya. Ya. Khawarij ya. Akhirnya yang laki-laki tadi sebelum nikah nih masih bagus, masih lurus akidahnya. Dia bilang apa? Saya mau nikah dengan dia, saya ingin menyelamatkan agama dia. Kata yang menyelamatkan. Setelah nikah ternyata suami jadi pemimpin Khawarij. Jadi pemimpinnya, bukannya dia ngerubah, tapi malah dianya yang dirubah tuh sama istrinya. Ya. Makanya kalau tidak kuat-kuat itu ya kadang suami bisa kebawa sama istri. Kebalikannya juga sama. Istri bisa kebawa sama suami. Berapa banyak ya istrinya sebelum nikah itu ya pemahamannya bagus. Setelah nikah dengan seorang laki-laki yang pemahamannya melenceng, akhirnya ikut ikut melenceng juga. Hati-hati itu ya. Maka sebelum nikah ya Nabi Muhammad SAW tuh memberikan tuh 4 kriteria. Yang paling penting tuh agama. Agama juga nggak sembarangan, dilihat dia fahamnya apa, ya apakah dia memiliki pemahaman yang sesat atau tidak. Itu harus diperhatikan tuh. Ya bukan hanya sekedar agama dia bagus, dia ceramah dia, tapi akidahnya nggak benar. Jangan. Ya, ini buat pelajaran kalau ada yang ada yang mau ngelamar anak-anak antum nih, ya. Kalau udah anaknya udah dewasa mau dilamar, lihat. Ya. Tar dulu. Ya. Kenapa? Itu anak dari bayi, dari dalam kandungan tuh diurus sama bapaknya. Dikasih susu, udah pas lahir diurus sampai gede. Masa dibiarin aja sama laki-laki yang gak bener? Nah, ini orang tua model apa gitu? Selamanya itu dia urus tuh anak sampai besar. Ya tiba-tiba dikasih sama orang yang biasa-biasa aja. Dalam arti ini ya gak ada spesialnya lah dalam agamanya. Ini berbahaya tuh. Ya sayang. Ya.
Jadi ketika mencerai seorang istri dalam keadaan suci, tidak haid dan belum dihubungi, belum berhubungan, itu masuk kategori talak sunni atau talak yang diperbolehkan. Ya. Nah, wal bid'ah an yuqiya talaq fil haid au tuhrin au fi tuhrin jama'a fi. Nah, talak bid'i, talak yang haram itu, ya, suami yang mentalak istrinya dalam keadaan haid. Lagi haid diapain? Talak. Atau dalam keadaan suci tapi sudah dihubungi. Dia suci, habis itu berhubungan intim, habis itu dicerai, haram hukumnya itu. Walaupun cerainya jatuh, tapi hukumnya apa ya? Haram. Kalau haram berarti dosa. Ya. Ya. Makanya kan istri yang sedang hamil atau apa dalam keadaan haid suci, ya, walaupun dia nanti dalam keadaan jadi haram talaknya, tetap talaknya apa ya? Jatuh. Ya, tetap talaknya jatuh. Ya. Selanjutnya yang bagian kedua, wanita yang ketika mentalak mereka tidak dihukumi sunni dan tidak dihukumi bid'i. Ya, tidak dihukumi jawaz atau diperbolehkan, tidak juga diharamkan. Ya. Apa itu? Ada 4. Yang pertama shaghirah. Ya, perempuan yang belum balik. Ya, enggak apa-apa wanita yang belum balik nikah. Enggak jadi masalah. Ya. Yang jadi masalah apa yang jadi masalah? Kawin di luar nikah. Itu masalah. Ya, kalau nikah sama anak yang belum balik kan jadi masalah. Ya, kayak kakek nikah sama anak kecil, boleh nggak? Boleh. Ya, jangan suudzon dulu, wah itu tuh ada sakit dia, nanti dulu. Ya, kenapa mindset kita tuh langsung ke situ? Ya, karena kita disuguhi dengan apa? Kasus-kasus kriminal kayak gitu. Ya, berarti udah kena virus tuh otak kita tuh. Ya, kalau otaknya benar, ketika mendengar hal seperti itu biasa aja. Ya, karena di Islam diatur. Ya, seorang yang dewasa, istrinya anak kecil misalkan, ya nggak jadi masalah. Tapi kalau misalkan masalah dia berhubungan, nanti gimana nggak bisa berhubungan, tuh urusan kedua itu. Ya, nikah itu perkara berbeda dengan apa ya? Berhubungan. Beda itu. Jadi kalau misalkan ada orang tua nikah sama anak kecil misalkan, ya nikah sah aja. Tapi kalau nanti berhubungan, kalau anak kecil belum mampu untuk berhubungan, haram hukumnya. Walaupun apa? Istri sendiri haram. Kenapa? Zalim. Jadi dia belum bisa berhubungan. Zalim dia. Ya. Tuh. Nah, selanjutnya wal ayyisah. Apa ayyisah? Wanita yang menopause. Udah wanita yang sudah tidak balik. Sudah tidak keluar haid lagi. Itu namanya wanita menopause. Wal hamil. Ya, wanita hamil. Wal mukhtali'atu allati lam yadkhul biha. Wanita yang berkhulu yang belum dihubungi. Belum berhubungan sama suaminya. Ini tidak masuk kategori sunni dan juga tidak masuk kategori apa? Bid'i. Ya. Nah, selanjutnya kan tadi kalau orang merdeka jatah talaknya berapa tadi? Berapa? 3. Kalau hamba sahaya 2. Ya. Nah, ini di bab talak ini dirinci sekali di mazhab kita nih. Ya. Nah, wa yasihu istisna fi talaq idza wasalahu bih. Kan tadi wa yamlikul huru salah tatliqat. Ya, laki-laki yang merdeka memiliki 3 jatah talak. Hamba sahaya memiliki 2 jatah talak. Nah, selanjutnya ini masalah wasil istisna fi talaq. Dan diperbolehkan istisna. Istisna itu kata pengecualian atau pengurangan di dalam talak. Itu diperbolehkan. Contoh gini, ya, kamu
tolak tuka salasan illa itsnatain. Ya, kamu saya talak 3 illa itsnatain, kecuali 2. Maksudnya kecuali di pengurangan ya. Jadi 3 dikurangi 2, berapa jatuh talaknya? 1. Ya, ini syaratnya apa? Kalau dia sambung katanya langsung, ini main-main dia. Kamu saya talak 3 kecuali 2, berarti apa? 3 dikurangi 2, 1. Ya, kamu saya talak 3, 2. Ya, illa wahidah, kecuali 1 atau dikurangi 1, berapa talaknya? 1. Tapi kalau dia bilang kamu saya talak 3, ya, illa salasah, kecuali 3, maksudnya dikurangi 3, berapa talaknya? 3. Ya, kenapa? Karena kalau pas nggak bisa dikurangin berarti kembali ke asal. Ya, atau dia bilang tolak tuka mi'ah, kamu saya talak 100 kecuali 99, berarti talaknya berapa ya? Talak 1. Tapi kalau dia bilang kamu saya talak 100, diem dia, jatuh talak berapa ya? 3, karena maksimal talak berapa ya? 3. Tuh, ya. Nah, jadi kata pengecualian boleh-boleh saja dengan 4 syarat, 5 syarat. Pertama, dia sambung ucapannya. Ya. Jadi pengurangannya itu langsung disambung, bukan kamu saya talak 3, makan dulu kecuali 2 atau kurangin 2, enggak. Jatuh talak 3. Kenapa? Terputus. Syarat kedua, ya. Apa syarat kedua? Niat istisna sebelum faraghil yamin. Ya, qabla faraghil yamin. Ya, dia memang ada niat apa? Niat istisna. Istisna itu pengecualian tadi, harus ada niat itu. Ya. Yang ketiga, disyaratkan juga tidak habis. Kalau tadi kan 3 kurangin 3 berapa? 0, habis kan? Berarti nggak sah istisnanya. Berarti ke hukum asal. Dia bilang kamu saya talak 100 illa mi'ah, kecuali 100 atau dikurangin 100, 0, berarti jatuh talak berapa ya? 3. Ya. Nah, dengan syarat yang ketiga ini apa? Tidak habis, ketika dikurangin itu tidak habis. Yang keempat, an yaqsida bil istisna rafu hukmal yamin alladhi huwal mustatar minhu. Ya. Ya, sama yang kayak tadi ya. Ya. Tujuan istisna tadi apa? Mengangkat hukum sumpahnya alladhi huwa mustatar minhu. Wal khamis an yatalafadha bihi musmi'an bihi nafsahu inda i'tidali sam'i wala laghat. Dan syarat yang kelima ini harus dilafatkan tuh. Ya kan, sekali lagi tadi kan udah disebutkan yang namanya talak itu harus dilafatkan. Begitu juga ketika dia mengucapkan kata istisna, nggak sah dalam hati. Ya, dia bilang tolak tuki salasan, dalam hatinya illa itsnatain, ya, kecuali 2 atau dikurangi 2. Dia bilang saya tadi dalam hati ngomong illa itsnatain, kecuali 2. Enggak. Yang dihukumi apa? Yang diucapkan. Ya, tuh. Dan selanjutnya wasiu ta'liquhu bisifah wasyarat. Diperbolehkan atau disahkan talak itu dengan mengaitkan sifat, ya, dikaitkan dengan sifat atau syarat. Ya, contohnya apa? In dakhaltid dar fa anti thalik. Kalau kamu masuk rumah, kamu saya cerai. Ternyata masuk dia, cerai itu talak 1. Misalkan ya, siapa saja yang masuk dari pintu belakang saya cerai. Istrinya ternyata dari pintu belakang keluar, masuk dia istrinya tuh, masuk pintu belakang, maka apa ya? Jatuh talak 1. Walaupun dia, tujuan saya ini cuma yang hadir di sini aja, kenapa istri saya datang? Ya, salah siapa? Ya, jatuh talak tuh. Ya, nah, makanya ya, atau dengan syarat, ya, tadi syarat udah tadi ya. Ya, misalnya dia bilang kamu saya cerai di akhir bulan
pusing akhir bulan dia. Ya, datang akhir bulan talak tuh. Ya. Nah selanjutnya wala yaqau talaq qabla nikah, tidak jatuh talak sebelum nikah. Lah kok bisa? Ya, belum apa-apa udah dijatuhin talak. Ya. Karena di mazhab yang lain itu talak sebelum nikah, nanti pas nikah jatuh talak tuh. Ya, langsung jatuh talak satu. Kalau kita enggak ya. Jadi talak itu kapan jatuhnya? Kalau ada akad pernikahan. Ya, misalkan, ya kalau saya nikah dengan dia, saya cerai dia. Dia ngomong gitu, ini belum ada apa-apa nih. Misalkan dia saking nggak sukanya, saya nggak mau nikah sama dia. Walaupun saya nikah sama dia, saya cerai dia nanti. Misalkan ngomong gitu. Ternyata dia senang ujungnya. Nikahlah dia, jatuh talak nggak? Enggak. Gimana kita? Kenapa? Karena dia menjatuhkan talaknya di luar pernikahan atau sebelum dia nikah. Tapi kalau di mazhab yang lain itu jatuh talak. Ya, makanya sekali lagi ya, jangan bahaya lisannya. Masalah talak ini luar biasa nih. Ya. Nah, kapan orang menjatuhkan talak itu tapi tidak jatuh talak? Ya, nih disebutkan di sini. Warbaun la yaqau talaquhum. 4 orang nih, 4 orang. Tidak jatuh talaknya mereka. Dia ngomong sama istrinya nggak jatuh talak dia. 4 orang. Siapa itu? Pertama as-sobi, anak yang belum balik. Anak kecil misalnya nikah belum balik. Dia ngomong sama ininya, sama perempuannya itu, ya, sama istrinya berarti kan. Kamu saya cerai, nggak jatuh cerai. Kenapa? Belum balik. Ya, ini masalah jawaz aja boleh ya. Yang kedua majnun, gila. Boleh nggak nikah sama orang gila? Boleh, asal mau. Ya, boleh-boleh aja. Boleh nggak orang gila sama orang gila nikah? Ya boleh. Nanti siapa yang jadi ininya? Wali masing-masing tuh. Ya, dan sama-sama orang gila atau yang satunya waras, satunya gila. Misalkan dia punya suami gila, ya, istrinya waras, sah nggak dia nikah? Sah. Ya, nanti diwakilin sama siapa tuh? Sama walinya. Ya, ada wakilnya nanti. Nah di jalan di pertengahan pernikahan, ya, suaminya ngomong kamu saya cerai, gila dia, nggak jatuh talak. Ya, jadi kalau mau nggak jatuh talak syaratnya apa? Gila. Ya. Wanaim, tau tidur, saking kesel banget sama istrinya, sampai tidur nyambung tuh, kamu saya cerai. Walaupun di mimpinya istrinya misalkan, ya, istri ngedengar, bapak tadi mencerai saya. Enggak, tadi pas tidur. Jatuh nggak talak? Nggak jatuh. Kenapa? Dia tidur di luar kesadaran. Yang keempat mukroh. Apa yang mukroh? Orang yang dipaksa. Nah, dipaksa dicerai untuk mencerai istri. Kamu cerai istri kamu. Kalau tidak, ya, misalkan mau dibunuh misalkan, kamu saya bunuh nanti. Ya, diancam dia. Akhirnya apa? Diceraikan istrinya. Jatuh talak tak? Enggak jatuh. Ya. Tapi itu ada persyaratan. Yang pertama, syarat dipaksa itu tidak jatuh hukum talaknya. Qudratul mukrih ala tahqiqi ma haddada bihil mukrah. Ya. Seorang yang memaksanya memiliki kemampuan untuk mewujudkan ancaman. Ya. Ini syaratnya apa ya? Syarat diterima kalau orang dipaksa talaknya nggak jatuh. Ini syarat yang pertama apa? Yang memaksanya, ya, memiliki kemampuan untuk mewujudkan ancaman. Jadi kalau yang maksanya tadi nggak punya kemampuan, ya, untuk mewujudkan ancamannya, lah kalau dia misalkan ngikutin ucapan yang memaksa, jatuh talak tuh. Contoh misalkan
anak kecil bilang, anak kecil nih ke orang tua, bapak ceraiin istri bapak, megang pistol-pistolan, ya dipaksa tuh, oh nggak ditembak nih, tembakan air misalkan. Akhirnya sama bapak tadi apa? Iya saya ceraikan, jatuh talak 1. Kenapa? Karena yang memaksanya tadi tidak mampu untuk mewujudkan ancamannya. Ya dia bisa aja dia nggak usah ikutin. Ya. Selanjutnya Mahadadabi. Selanjutnya wadhannahu annahu inimtana'a makrahu alaih fa'ala ma khawwafahu bihi. Ya, dan dia berprasangka kuat jika dia tidak mengikuti, ya, tidak mengikuti ancaman itu, tidak mengikuti perintah yang memaksa, ya, maka dia bakal apa? Ya, bahkan mewujudkan ancamannya. Jadi ada prasangka yang kuat lah. Kalau dia nggak ngikutin nih, bakal di eksekusi misalkan dia, ya. Nah, tapi kalau misalkan orangnya jauh, di mana tahu, cuma lewat handphone, kamu ceraikan istri kamu, dia nggak tahu siapa ini, ya. Akhirnya dia ditakut ceraiin istrinya, jatuh talak tuh, ya, jatuh talak. Harus berani di suami, ya. Selanjutnya tidak ada unsur ikhtiar atau tidak ada dasar pilihan sendiri. Contohnya gimana? Misalkan yang nalak, yang maksa bilang ceraikan istri kamu talak 3. Akhirnya apa? Suaminya menceraikan talak 2, jatuh talak 2 tuh. Kenapa? Karena itu pilihan suami, bukan pilihan orang yang maksa. Tuh. Jadi kalau misalkan yang maksa bilang 3, dia bilang 3, nggak jatuh. Tapi kalau dia bilang 2 atau bilang 1, beda sama yang dipaksa tadi, maka jatuh. Kenapa? Karena itu pilihan dia, bukan pilihan yang memaksa. Sama kayak orang puasa, minum air nih, depannya ada air nih, biasa sonoan dikit air es, minum air itu, air ini maksudnya, dia pilih air es sebenarnya, lagi puasa, pilihan dia, batal puasanya. Tapi kalau dia minum ini, dia minum sampai habis gak batal, ya, kecuali disuruh minum sedikit tapi diminumnya apa? Banyak, batal, ya. Karena apa? Karena itu pilihan dia, ya. Nah, ini persyaratan ikrah atau dipaksa yang diterima, ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan, silahkan. Ya, setelahnya ini bab rujuk nih, masalah rujuk. Kalau misalnya ini udah kita sudah ngomong sama istri, seandainya sama dia udah tahu mau orang tua, tapi masih satu rumah, cuma beda tempat tidur, dia di kamar kanan, di kamar sini sama anak. Nah, tiba-tiba ada hasrat mereka ini berhubungan. Nah, itu gimana setelah hubungan apa dari agama seperti itu? Yeah. Apakah masih bisa dia berhubungan atau menikah lagi atau gimana? Ini talak 2, Ya. tapi masih masa iddah. Tanya dulu masa iddahnya udah habis belum? Oh gitu ya. Ya. Kalau udah masalah talak 3, Oh, talak 3 berat. berarti dia harus nikah lagi. Talak 1 sekalipun, talak 1 itu suami nggak boleh di rumah lagi. Ya, kenapa? Hubungan dia udah cerai. Kecuali dia rujuk. Ya, kalau dia rujuk